Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai persekutuan doa kita. Apakah Contengki sudah bisa dimulai ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, oke. Kita mulai ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh dikumpulkan untuk pada malam ini bersama-sama akan belajar dari perenungan firman Tuhan kita yang akan dibawa oleh Contoh Hengki, bahan IBS pada malam hari ini. Untuk memulainya, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang hari ini. Bersyukur untuk anugerah, kekuatan, kesehatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh beraktivitas dan saat ini kami mau memberi waktu kami untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami akan juga berdoa bersama-sama bersyafaat. Tuhan tolong kami untuk boleh bersekutu bersatu hati, boleh berfokus sementara pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Tuhan, kami mengawali ibadah ini dan kiranya Tuhan yang memimpin dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah kelihatan ya contoh ya. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oke, mari kita mempersiapkan hati kita mengawalinya dengan doa, dengan sebuah puji. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa hal sebelum kita akan belajar bersama-sama Alien Bible Study. Yang pertama kita akan berdoa untuk keluarga dari almarhumah Ibu Elisa. Kita berdoa, Tuhan kiranya doakan juga untuk rangkaian ibadah keduka mulai hari ini sampai hari Jumat nanti. Kita berdoa untuk keluarga dari almarhumah Ibu Elisa dalam masa-masa duka ini. Mari kita buka suara, kita bersatu hati, kita berdoa. Kesehatan selama proses rangkaian duka ini menjelang beberapa hari. Rangkaian yang berlangsung mulai dari hari ini sampai hari Jumat nanti, yang menyertai, yang menolong sehingga ibadah kedukaan berjalan dengan baik. Tuhan berdoa untuk kesehatan keluarga dari almarhum Ibu. Tanpa kamu kami mohon
yang berduka ini, Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk anak-anak remaja yang sementara studi saat ini. Beberapa di antara mereka sementara menghadapi ujian, dan kita berdoa kiranya Tuhan yang memberikan mereka hikmat, ketekunan untuk boleh belajar dengan sungguh sehingga mereka boleh menyelesaikan ujian tengah semester ini dengan baik, dan kiranya Tuhan juga dimuliakan melalui studi mereka. Mari kita berdoa khususnya untuk anak-anak remaja yang sementara studi maupun yang akan menghadapi ujian nantinya. Kita berdoa, mari kita buka suara, kita berdoa. Bapak juga kami berdoa 我们教会这个 yang 经商 sementara 要面 doa 对 untuk mereka, Tuhan beri mereka ketekunan, 所中 akan hikmat, boleh belajar dengan sungguh, mempersiapkan diri mereka yang sedang menghadapi ujian maupun yang akan menghadapi ujian. Tolong Tuhan, agar mereka boleh menyelesaikan ujian mereka dengan baik, dan kiranya Tuhan melalui studi mereka. Nama hati Tuhan anakmu yang sementara ujian maupun yang akan menghadapi ujian. Dalam tangan-Mu kami akan anak-anakmu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir kita juga akan berdoa ya untuk persiapan jemaat Tuhan untuk boleh mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Kita boleh berdoa kiranya perjamuan kudus yang dilakukan pada hari Minggu nanti boleh sungguh dimaknai. Mari kita buka suara, kita berdoa juga untuk hal ini, untuk persiapan hati dari jemaat Tuhan. Mari kita buka suara. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada Tuhan, jemaat Tuhan, siapkan hati mereka, boleh hati perjamuan kudus Minggu. Tuhan kiranya sungguh melalui momen perjamuan kudus ini, sungguh boleh memaknai akan kasih dan pengorbanan. Tuhan kiranya perjamuan kudus ini dan proses untuk kami terus menjadi serupa dengan Kristus. Doa untuk rangkaian saya menolong firman yang Tuhan menunjukkan. Ya Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa. Bapa di surga, inilah segenap doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan yang akan boleh menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan kembali menaikkan satu pujian yang tadi. Setelah itu penginjil Hengki akan menyampaikan pembelajaran IBS pada malam hari ini. Setelah pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
Pada Ya, contoh ini saya persilahkan. oke, makasih Penguji Joel. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Malam ini kita akan belajar ya EBS. Ya, meskipun hari ini orang yang hadir tidak banyak ya melalui, tetapi kita dapat bersama-sama belajar ya pada malam hari ini karena banyak jemaat kita mereka menghadiri upacara penutupan peti dari penginjil Elisa yang dengarnya sampai jam 7 lewat masih testimoninya belum selesai ya. Jadi mereka tidak bisa bergabung. Tapi nggak apa-apa, kita yang ada, kita belajar bersama-sama. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana membaca firman Tuhan dan mengerti dengan baik, dengan tepat apa yang kita baca dari firman Tuhan. Atau dengan istilah kita, EBS kita pada hari ini adalah pengantar penafsiran tentang firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang ingin terus bertumbuh iman kerohanian kita, maka kita tidak dapat memisahkan kehidupan kita dari relasi kita, hubungan kita, pergaulan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, tentu melalui apa yang kita lakukan seperti saat teduh, melalui doa, melalui ibadah, melalui kesaksian yang kita lakukan sebagai orang percaya dan harus kita lakukan. Oleh sebab itu saudara, untuk menjalani suatu kehidupan sebagai orang Kristen yang dapat berbuah dan menjadi saksi Tuhan, maka kita perlu membaca, belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik dan melakukannya. Sebab itu, EBS pada semester ini kita belajar bagaimana untuk menggali membaca firman Tuhan dengan baik, mengerti firman Tuhan, dan juga melakukannya. Kita lihat ya slide berikutnya. Di sana dikatakan Alkitab adalah firman Tuhan. Untuk Alkitab ada firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 104 sampai 105, pemazmur di sini menuliskan manfaat dari firman Tuhan. Dia berkata, aku beroleh pengertian dari tita-titamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, setiap orang percaya yang sungguh-sungguh bergaul dengan Allah melalui belajar kebenaran firman-Nya, maka hidupnya akan dituntun oleh terang firman Tuhan. Karena seperti pemazmur berkata, firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu penuntun hidup kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pada malam hari ini coba kita melihat secara kita melihat belajar bagaimana kita menggali, memahami Alkitab itu dengan baik. Kita lihat slide berikutnya, yaitu di sini katakan kalau kita mau menggali, memahami Alkitab dengan baik, maka kita harus sebagai orang percaya harus yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Saudara, pandangan dan keyakinan seseorang mengenai identitas Alkitab sangat menentukan sikap dan penghargaan terhadap Alkitab. Kalau kita anggap Alkitab adalah buku biasa, saya pikir bagi kita itu Alkitab bisa dibaca, bisa juga tidak perlu dibaca. Ya, tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, maka kita akan menghargainya. Karena itu firman-Nya, perkataan Tuhan ada di dalam Alkitab itu, maka kita akan membacanya, menghargai setiap perkataan yang ada di dalam Alkitab. Tapi yang sangat ironi justru sebagai orang percaya, kita seringkali tahu, kita tahu bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita begitu tidak menghargai firman Tuhan atau Alkitab itu dan jarang kita membacanya. Apakah mungkin kita baca setiap hari ya saat teduh, tapi sepintas lalu merupakan suatu rutinitas saja. Saudara, slide berikutnya mengatakan penegasan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan sama sekali bukan doktrin yang dibuat-buat oleh gereja mula-mula atau buah pemikiran kreatif para teolog, melainkan penegasan ini adalah klaim kebenaran
yang sesuai dengan isi pewahyuan Allah sebagaimana tercatat di dalam Alkitab sendiri. Bahwa Alkitab sendiri menyatakan bahwa apa yang tercatat di dalamnya adalah firman Tuhan. Meskipun kitab suci kita yang terdiri 66 kitab, tetapi memberikan kesaksian bahwa segala tulisan yang terdiri dari 66 bagian tersebut adalah firman Tuhan. Sehingga di dalam Alkitab seringkali kita melihat banyak kata-kata itu berkata demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada siapa-siapa, ya. Ini menyatakan bahwa apa? Bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Mari kita melihat dua bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah ya Alkitab Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, lalu manfaat Alkitab adalah mengajar, menyatakan kesalahan sehingga melalui firman Tuhan kita tahu tindakan kita, pemikiran kita, sikap kita yang tidak benar yang mana, lalu kita memperbaiki dengan pertolongan Tuhan, kemudian mendidik kita hidup benar, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang selanjutnya di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat 20 sampai 21 di sana dikatakan oleh firman Tuhan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi firman Tuhan ini begitu jelas memberitahu kepada kita bahwa Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan semau kita, ya, menurut kehendak kita. Mengapa? Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, yang melalui Roh Kudus. Saudara, maka bagaimana kita membaca Alkitab itu? Nah, kita lihat ya, Alkitab adalah karya pengilhaman dari Roh Kudus. Slide berikutnya. Ya, saudara, mungkin ada orang bertanya bagaimana Alkitab yang terdiri dari 66 bagian itu dapat dikatakan sebagai firman Tuhan. Bukankah semua penulisnya adalah manusia yang hidup pada zaman dan di tengah-tengah kebudayaan tertentu, serta masing-masing memiliki latar belakang kehidupan dan pendidikan yang berbeda-beda. Nah, kita lihat ya di dalam buku yang sudah dibagikan sebenarnya EBS itu mengatakan ya slide tadi berikutnya, yaitu jawabannya ialah karena ada intervensi Allah Roh Kudus yang melakukan karya pengilhaman atau penginspirasian terhadap para penulisnya. Jadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan kurang lebih 40 orang di dalam Alkitab dengan zaman yang berbeda. Mereka adalah orang-orang dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kan Tuhan memakai mereka untuk menulis Alkitab. Sehingga kita lihat dengan hadirnya pertolongan Roh Kudus dalam mengilhamkan kebenaran firman Tuhan, maka sekalipun ada sekitar 40 orang lebih dipakai untuk menuliskan bagian demi bagian dari kitab suci atau Alkitab, tetapi penulisnya sebenarnya hanya satu, ya, pengarangnya hanya tetap satu, yaitu Roh Kudus atau Allah sendiri. Kemudian ini telah dikatakan bahwa Allah lah yang memberikan mengilhamkan melalui rohnya kepada orang-orang yang dipilihnya untuk menuliskan Alkitab. Kemudian yang kedua, selanjutnya kita lihat bahwa karya dari iluminasi Roh Kudus. Dengan kata lain, slide berikutnya mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan saja memberikan ilham, memimpin orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menuliskan Alkitab. Tetapi Roh Kudus itu juga memberikan inspirasi. Ya, slide berikutnya yang memberikan inspirasi. Roh Kudus terus berkarya memberikan iluminasi atau pencerahan kepada orang beriman, ketika mereka merenungkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang diinspirasikan. Jadi saudara,
Roh Kudus sebenarnya terus berkarya memberikan iluminasi pencerahan kepada orang beriman tak kala mereka merenungkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang diinspirasikan. Roh Kudus bukan sekedar saja memakai orang-orang tertentu yang memberikan ilham untuk mencatat Alkitab, tapi Roh Kudus tidak berhenti pada memberikan, ya, tidak berhenti pada memberikan ilham atau firman Tuhan, tapi Roh Kudus juga menolong orang-orang percaya ketika kita membaca, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menolong kita untuk mengerti firman Tuhan, memberi pencerahan atau istilah iluminasi, ya, memberi pencerahan, kuancau ya, jadi membuka pikiran kita ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengerti dan juga menolong kita untuk menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini ini adalah bagian pertama, yaitu ketika kita mau mencoba menggali, ya, isi firman Tuhan, membaca Alkitab, mengerti. Pertama kita harus percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Yang kedua, Alkitab itu adalah firman yang diilhamkan oleh Allah sendiri, ya, melalui Roh Kudus kepada orang-orang tentu dipilih. Kemudian yang ketiga, ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja menolong kita, menerangi hati kita untuk mengerti, memberi pencerahan atau iluminasi, ya, untuk mengerti firman yang kita baca. Ini bagian pertama, saudara. Kemudian kita lihat bagian kedua, bagian B. Sorry ya, saudara, karena ada tadi ya gangguan. Kita lihat bagian B adalah pengenalan dasar hermeneutik atau penafsiran Alkitab. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan bagian B tadi, Yoel? Bagian B, pengenalan dasar hermeneutik atau penafsiran Alkitab. Ya, ini ya. Jadi hermeneutik itu maksudnya adalah menafsir Alkitab itu sendiri, ya. Jadi pengertian hermeneutik, memang ini adalah istilah teologi ya, waktu kalau kita masuk seminari, sekolah Alkitab, ini biasanya dipakai ya. Tapi itu kalau di Indonesia adalah penafsiran Alkitab, bagaimana kita tafsir Alkitab, mengerti maksudnya. Nah, kamu semester di sini mendefinisikan hermeneutik sebagai ilmu menafsir atau ilmu untuk menemukan arti dari perkataan atau frasa seorang penulis, lalu menjelaskan kepada orang lain. Itu dimasukkan istilah eksegese atau eksegesis, ya, untuk terutama untuk penafsiran ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Jadi yang ingin mereka kita lakukan terhadap firman Tuhan yang kita baca adalah eksegese, ya. Jadi menggali keluar, mencari dan menemukan makna dari firman Tuhan yang kita baca, apa yang sesungguhnya, ya, yang ingin disampaikan kepada kita, ya, apa maksud dari firman Tuhan supaya kita bisa lakukan. Ini yang disebut ilmu menafsir atau hermeneutik. Kemudian kita lihat slide berikutnya, ya. Slide berikutnya, apa tujuan utama dari menafsir Alkitab atau hermeneutik Alkitab itu? Adalah untuk memastikan apa yang sudah Tuhan firmankan di dalam ayat-ayat kitab suci, serta untuk menentukan maknanya. Jadi di sini untuk memastikan apa yang sudah Tuhan firmankan di dalam Alkitab yang kita baca, lalu kita menentukan atau menemukan maknanya yang sesungguhnya. Kita bukan saja perlu, sebagai orang percaya, kita bukan saja perlu mengetahui dan yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, tetapi kita perlu mengerti apa maksud firman Tuhan tersebut. Karena dengan sesudah mengerti firman Tuhan, barulah kita dapat menaati, melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lihat, saudara, selanjutnya, slide-nya, pentingnya penafsiran yang benar. Yoel. Nah, pentingnya penafsiran yang benar. Di dalam membaca, merenungkan, dan mempelajari Alkitab, pada kenyataan seseorang bisa memahaminya secara keliru. Hal ini mungkin sekali terjadi. Oleh sebab itu, kita membaca firman Tuhan tidak boleh sembarang mengartikan atau sembarang menggunakan, ya, mencopot satu firman Tuhan lalu kita menerapkan di dalam hal-hal yang tidak sesuai, ya. Jadi sebab itu, sebagai orang yang percaya, yang bergaul dengan Allah melalui firman-Nya,
kita harus berupaya serius di dalam menggali, mengerti kebenaran firman Tuhan dengan tepat. Makanya malam hari ini kita diajari melalui buku yang EBS pada kali ini, bagaimana membaca, mengerti, menemukan makna firman Tuhan secara benar. Karena hal itu adalah sangat penting. Nah, kita coba lihat selanjutnya, ada 3 alasan penafsiran yang benar itu sangat amat penting. Yang pertama, karena pemahaman akan kebenaran firman Tuhan sangat mempengaruhi keyakinan kita. Apa yang kita imani, melalui firman Tuhan kita baca dan menemukan maksud yang sebenarnya, kita tahu apa yang kita percaya, iman kerohanian kita sebagai orang iman Kristen kita. Ya, selama ini kita percaya Tuhan, kita tahu apa yang kita percaya. Lalu menentukan bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, mengarahkan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap sesama, terhadap Tuhan, terhadap pelayanan, dan menyadarkan kita tentang sumbangsi apa yang dapat kita berikan kepada dunia. Jadi pemahaman kebenaran firman Tuhan itu sangat mempengaruhi ya kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ini yang pertama. Maka untuk mengerti dengan benar itu sangat penting. Kemudian selanjutnya kita lihat yang kedua. Kedua di sini berkata pemahaman yang tepat terhadap firman Tuhan dapat mengkondusifkan pertumbuhan kerohanian orang beriman menjadi semakin dewasa. Jadi kita semakin mengerti firman Tuhan itu pasti yang akan menolong kita di dalam iman kerohanian kita bertumbuh semakin dewasa. Memang ada seorang hamba Tuhan berkata, ya, Oswald Sanders, dia berkata penguasaan firman Tuhan tidak secara otomatis membuat kita menjadi dewasa kecuali kita melakukan firman Tuhan itu. Tetapi sekarang kita coba pikirkan bagaimana kita melakukan firman Tuhan kalau kita belum mengerti firman Tuhan itu dengan baik. Oleh sebab itu firman Tuhan perlu dibaca, dimengerti dengan baik, baru kita bisa melakukannya. Nah, ya, dan kemudian firman Tuhan merupakan makanan rohani untuk orang Kristen. Itu dikatakan oleh firman Tuhan ya yang sudah tercatat di sini. Secara kolektif pemahaman Alkitab juga menentukan pertumbuhan gereja akan mempengaruhi kehidupan kita anak-anak Tuhan dengan kerohanian yang kuat dan dewasa. Orang Kristen atau gereja baru mungkin menjalankan perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dengan kerohanian kuat dan dewasa, orang Kristen atau gereja baru mungkin menjalankan perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ini perlu diperhatikan karena orang Kristen ditebus dengan tujuan melakukan pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita perlu belajar membaca firman Tuhan, mengerti dengan benar. Yang ketiga, kita lihat penafsiran yang benar akan firman Tuhan dapat menolong orang beriman memiliki kepekaan rohani untuk mengerti, menilai, dan membedakan berbagai pengajaran yang menyimpang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada ajaran-ajaran baru, ya bagaimana kita tahu bahwa itu ajaran sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu kalau kita belajar firman Tuhan secara benar, kita memiliki pengertian benar, barulah kita memiliki kepekaan, bisa tahu, oh ajaran ini benar atau tidak, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu saudara, memang belajar firman Tuhan itu banyak, ya, banyak cara untuk belajar firman Tuhan. Minimal setiap hari kita belajar firman Tuhan melalui saat teduh, ya, kemudian baca buku saat teduh kita. Atau juga kita belajar firman Tuhan melalui mendengar bagaimana ya dalam renungan yang singkat setiap hari. Nah, setiap minggu pasti kita belajar juga firman Tuhan melalui khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ya. Nah, mereka sudah mengalami melalui proses-proses yang kita bahas malam ini, bahkan lebih mendalam, lebih banyak lagi yang mereka harus siapkan, baru mereka bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini malam ini, EBS malam ini adalah menolong kita mencoba tidak hanya mendengarkan khotbah atau renungan disampaikan, tapi kita belajar bagaimana dengan membaca firman Tuhan itu sendiri, saya bisa membaca, mengerti dengan baik, menemukan makna ya yang sesungguhnya. Itu sebenarnya pendekatan ini sebenarnya melalui EBS ini adalah menolong kita ya bisa membaca, mengerti firman Tuhan lebih tepat dan lebih benar lagi ya. Nah, kita coba
Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana apakah sumber makna Alkitab. Kalau saya mau menemukan Alkitab itu sumbernya apa ya? Yoel, selanjutnya ya, tujuan utama menggali menafsirkan firman Tuhan adalah menemukan makna dari teks ya, bagian firman Tuhan kita baca. Misalnya kita disuruh baca ya Mazmur 23. Lalu di sana memang kita tahu Mazmur 23 itu berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku, semua kita tahu ayat pertama. Tapi apa sesungguhnya dibicarakan di sana? Kita perlu menemukan makna dari teks yang dipelajari ayat 1 sampai 6. Kita ingin mengetahui apa yang sesungguhnya, apa yang dimasukkan oleh nas tertulis itu. Maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bagian firman Tuhan yang kita baca perlu diperhatikan siapa penulisnya. Ya, seperti Mazmur 23 penulisnya Daud, ya. Teksnya tentang apa? Nah, itu yang kita sering sudah baca dan hafal Mazmur 23. Kemudian pembacanya, ya. Waktu itu untuk umat Israel, dan untuk sekarang untuk kita sendiri, ya. Nah, melalui teks itu, melalui firman Tuhan itu sebenarnya kita menemukan apa ya. Kalau kita perhatikan Mazmur 23 sebenarnya itu menyatakan keyakinan iman yang teguh dari Daud kepada Allah, di mana dia menggantungkan hidupnya kepada Allah yang adalah gembalanya. Ya, ini menyatakan apa? Keyakinannya yang teguh kepada Tuhan ya di sana. Nah, tinggal kita nanti satu per ayat ya, setiap ayat kita pelajari seperti itu. Nah, saudara, perlu diingat bahwa sebagai pembaca, penggali, penafsir firman Tuhan, kita sama sekali tidak menciptakan makna baru ya dari teks. Jadi kita tidak memasuki apa pikiran kita, anggapan kita ya ke dalam teks itu. Tugas kita hanya menemukan, mencari makna yang sesungguhnya dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Ini perlu diingat ya. Jadi kita tidak memasukkan ide kita, ya anggapan kita ke dalam firman yang kita baca, tetapi melalui prosedur ya yang kita pelajari nanti kita untuk mencari maknanya yang sesungguhnya. Nah, untuk menggali firman Tuhan maka ada 3 aspek dasar. Selanjutnya ada 3 yang perlu kita lakukan. Kalau saya mau menemukan makna yang sesungguhnya, kira-kira apa ya yang saya harus lakukan? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, yang pertama adalah observasi, kuansa, ya mandarinya kuansa, mengamati ya bacaan kita itu dibaca berulang-ulang. Ya, untuk menemukan arti itu perlu bukan sekali sebenarnya ya kita baca 1 kali, tapi perlu berulang-ulang membaca satu bagian firman Tuhan untuk menemukan arti sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah interpretasi, baru menafsirkan, mencari keluar ya makna sesungguhnya dari firman Tuhan yang kita baca. Yang ketiga, dan tidak kalah penting, sesudah saya mengerti firman Tuhan, perlu diaplikasikan, dilakukan, ya saudara. Jadi observasi itu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan apa yang dikatakan oleh bagian Alkitab yang ingin kita ngerti, yang kita baca, yang kita gali tadi, yaitu observasi, ya kuansa. Kemudian yang kedua, jiejing, ya interpretasi. Kemudian baru aplikasi, kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu, kita lihat ya bagian observasi, kuansa, kita ngamati. Di dalam mempelajari Alkitab, langkah observasi atau mengamati firman Tuhan itu yang kita baca bertujuan untuk membuat pembaca firman Tuhan betul-betul mengenal bagian yang direnungkan. Kita tahu apa yang kita baca ya, karena seringkali di dalam ibadah, di dalam mendengar renungan atau baca firman Tuhan, kadang kita baca, dengar, baca ya baca, tapi kita nggak tahu apa yang kita baca, kita nggak tahu apa yang kita dengar. Ya, itu Mandarin bilang simpu, cayen, ya, artinya nggak di sana. Di baca Alkitab perlu hati itu ada di sana, ya, memperhatikan bagian firman Tuhan yang kita bacakan, renungkan. Kemudian kita berusaha sedapat mungkin mengerti apa sesungguhnya yang penulis Alkitab mau katakan, baik secara eksplisit maupun implisit. Eksplisit secara terang-terangan ya, dia ingin menyampaikan apa dari bagian firman Tuhan kita baca, dan secara implisitnya, secara tersembunyinya kita gali ya untuk menemukan itu. Kemudian selanjutnya saudara, praktisnya mengobservasi bagian teks firman Tuhan itu dapat dikerjakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi untuk melakukan observasi bagian pengamatan bagian firman Tuhan kita baca, maka kita bisa pakai berapa kata-kata tanya seperti siapa,
yang berbicara di sana, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, tentunya nanti dalam bab yang berikutnya kita akan lebih mendalami melihat bagian ini ya. Tapi observasi itu adalah memakai kata-kata itu, contoh yang diberikan oleh buku EBS kita. Kalau saudara perhatikan itu ada beberapa contoh. Saya ambil hanya sebagiannya, contohnya. Waktu kita membaca firman, satu bagian firman Tuhan, kita mulai bisa bertanya siapa yang sedang berbicara. Memang itu adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bagian firman yang kita baca itu. Tapi dalam bahasa itu kan ada bentuk seperti Mazmur, ya puisi, ada bentuk nubuat, ya seperti wahyu. Kemudian juga ada bentuk narasi, cerita. Jadi kita perlu lihat waktu bentuk cerita, kita lihat di dalam cerita itu siapa ya tokoh-tokohnya yang ada di sana, siapa yang berbicara, siapa yang dibicarakan, siapa lawan pembicara, siapa yang terlibat, bagaimana dengan riwayat, kedudukan, ciri-ciri kehidupan mereka. Ya orang ini misalnya Daud itu siapa? Ya saudara, nah, kita bisa pelajari. Kemudian apa yang terjadi, siapa yang terlibat, bagaimana proses peristiwa itu terjadi, ya. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi, apa sebabnya, apa dampaknya, ya. Nah itu. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Kemudian berikutnya kapan peristiwa itu terjadi? Mungkin juga bisa kita sambil renungkan, mencari apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Makanya harus lihat bagian Alkitab itu konteksnya, ya. Nggak boleh misalnya di dalam buku EBS kita ada satu ayat Alkitab itu dipakai untuk menjelaskan misalnya sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya seringkali kan kita pakai kata ini untuk berkata apa yang kita mau lakukan, kita sudah doa sama Tuhan, kita percaya Tuhan bisa menolong kita. Salah nggak salah. Lalu kita ambil ayat ini. Tapi firman Tuhan bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, baik kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi kita juga perlu perhatikan waktu perkataan itu tercantum ya di dalam Injil itu konteksnya apa ya waktu itu. Nah, konteksnya adalah untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam sejarah, dalam kehidupan manusia. Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sebenarnya itu konteksnya. Jadi wajah Alkitab perlu lihat ayat di atas, ayat di bawah. Ya, kenapa muncul perkataan seperti ini? Ini salah satu contoh, saudara. Kemudian di mana orang yang bersangkutan tinggal, di mana ini terjadi, mengapa penulis mencatat peristiwa ini, dan lain sebagainya. Bapak Ibu nanti bisa lihat kembali di rumah, yaitu dalam bahan EBS yang sudah dibagikan, mungkin bukan dalam bentuk buku yang ini yang dicetak, tetapi dalam bentuk melalui e-book ya, melalui HP ya, Bapak Ibu bisa melihat itu. Kemudian bagian kedua kita coba sesudah kita tahu apa yang kita baca bagian Alkitab kita tahu apa yang dibicarakan, kita mulai menggali, mencari maksudnya, maknanya ya. Dalam melakukan observasi, fokusnya adalah menjawab apa yang dikatakan oleh teks Alkitab. Itu Alkitab yang kita baca apa yang dikatakan itu bagian pertama ya, pengamatan, mencek kuansa ya. Nah, bagian kedua adalah kita mulai menafsir ya, interpretasikan ya. Apa maknanya di sana, apa yang dimaksud oleh teks Alkitab ketika muncul perkataan seperti ini, perkataan firman Tuhan seperti ini. Nah, melalui proses eksegese yang menggali keluar, kita menggali keluar mana asli yang dimaksudkan penulis firman Tuhan. Dalam melakukan eksegese, kita harus mengaitkan dengan tema sentral Alkitab. Karena Alkitab kita itu ada tema sentralnya, itu tidak lain adalah Injil itu sendiri. Ya, jadi tidak bisa kita menafsir di luar Injil. Ya, karya keselamatan melalui Yesus Kristus itu selalu menjadi pokok sentral dari tema keseluruhan Alkitab. Ya, jadi menggali sesuatu nggak boleh terlepas dari ini. Kemudian yang ketiga, sesudah kita menemukan maknanya, maka yang sangat penting yang harus kita lakukan adalah melakukan penafsiran Alkitab tidak dirancang Allah untuk keperluan memuaskan akal manusia ya belaka, supaya kita lebih tahu banyak ya Alkitab, bukan itu tujuan utamanya. Sasaran dari belajar kitab suci bukan hanya sekedar mengenal apa yang dikatakan penulis, menentukan makna yang disampaikan, melainkan satu hal yang sangat penting untuk supaya melalui firman Tuhan kita baca itu mengubah, memperbaharui
mentransformasikan kehidupan kita orang percaya melalui kuasa siapa? Allah, Roh Kudus, ya, melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus atau Allah yang memberikan firman, menolong kita memberi iluminasi, ya, memberi pencerahan kepada pikiran kita, mengerti firman Tuhan dengan baik. Tapi Allah Roh Kudus juga yang akan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghidupi kebenaran yang kita mengerti tadi. Kemudian, lalu bagaimana ya kita melakukan bagian ini, aplikasi ini. Kita lihat slide berikutnya, maka ada beberapa pertanyaan dapat menolong kita untuk mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah kita pelajari dengan benar. Contohnya, apa yang sebenarnya Allah kehendaki bagi kita untuk memahaminya. Waktu kita sudah membaca firman Tuhan itu, maka kita perlu berpikir, bagian ini berbicara tentang apa yang Tuhan ingin saya ngerti. Ya, itu tentang pikiran kita. Tuhan mau kita mengerti. Lalu apa yang Tuhan ingin kita percayai melalui firman Tuhan itu, apa yang Tuhan ingin kita percaya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu, silakan selanjutnya, apa sebetulnya Tuhan kehendaki kita dalam hal keinginan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, ya, apa yang Tuhan ingin itu kehendak kita, ya, supaya kita bertekad melalui firman Tuhan kita baca, kita ada tekad, saya mulai mau apa, ya, jika saya yang tidak baik melalui firman Tuhan saya baca, oh saya mau mengubah, dulu saya suka ngomong orang di belakang, tapi hari ini firman Tuhan bicara, jagalah lidahmu, ya, oh berarti firman Tuhan ingin ajar saya supaya saya mempunyai kemauan untuk mengubah, ya, yang perkataan-perkataan yang seringkali saya lakukan, mengata-ngatai orang di belakang misalnya, ya, saya harus berubah, ini ada keinginan, kemudian baru kita sungguh melakukan apa mestinya Tuhan kehendaki. Mungkin setiap kali kita baca firman Tuhan bisa pakai ini, itu aplikasinya, ya, 4 pertanyaan coba kita tanyakan waktu kita baca. Lalu saudara, untuk lebih mengerti, menggali kembali, ya, Alkitab kira-kira apa yang kita butuhkan. Tentunya ada sarana, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, sebagai itu tentunya pakai Alkitab kita baca. Tapi saudara tahu Alkitab kita kan ada berapa versi, banyak sebenarnya, ya. Ini hanya contoh beberapa versi. Mandarin, ya, Mandarin ada Hehe Pen, Xing Yi Pen, ya, masih banyak macam-macam terjemahkan, Li Chen Zhong Ipen itu, ya, itu versi Mandarin. Bahasa Inggris ada NIV, ya. NIV itu nanti kalau saudara membeli Alkitab NIV bahasa Inggris itu di bagian-bagian Alkitab yang kita baca itu ada penjelasan singkat, ya, ayat-ayat tertentu dijelaskan. Kemudian ada King James, ini New King James versi, ya, King James yang Alkitab yang kita baca bahasa Indonesia sehari-hari itu terjemahan dari King James, tapi sekarang ada yang baru, ya, terjemahkan supaya artinya lebih mendekati maksud yang makna yang semula. Kemudian ada American Standard dan macam-macam, ya, Alkitab. Sebenarnya di mana bisa dapat ini? Ya, kalau bentuk Alkitab buku, ya beli di toko buku atau pesan di luar negeri. Tapi sebenarnya sekarang nggak usah, saudara. Di Alkitab kita, ya, bahasa Indonesia ini, waktu kita download Alkitab bahasa Indonesia kita itu sudah disediakan berapa macam versi di sana. Bukan saja Alkitab bahasa Indonesia saja ada berapa versi, ada bahasa Mandarin, ya, bisa saudara temukan di dalam Alkitab saudara sendiri. Kemudian bahasa Inggris, ya, kita bisa download itu beberapa versi. Ada, ya, seperti HP saya ada NIV, kemudian Amerika Standard itu saya ambil, ya, saya download, ya, kita bisa pilih bahasa Inggris paling banyak versinya, kemudian bahasa Mandarin juga ada, ya, seperti ini He Pen Xing Yi Pen itu semua ada, ya, di HP tinggal di download, tinggal nanti kita buka kita mau versi apa ada, ya, itu menolong kita lebih mengerti, ya, akan makna dari Alkitab dengan terjemah yang berbeda-beda kita bisa membandingkan. Kemudian Alkitab yang dengan format studi Bible seperti NIV, Mandarin namanya Senjin Qitao Pen, Senjin Chu Tao Pen itu ada, ya, seperti NIV itu ada penjelasan-penjelasan itu juga menolong kita mengerti, ya, makna dari. Kemudian selanjutnya, saudara, kalau kita mau menggali lebih mendalam, kita perlu ada konkordansi Alkitab membantu kita mencari ayat firman Tuhan berdasarkan kesamaan. Oh, tercatat di mana, ya, firman Tuhan ini ada di mana. Kemudian buku pengantar perjanjian lama, buku pengantar perjanjian baru.
menolong kita mengerti latar belakang, sejarah, sosial budaya, adat kebiasaan pada zaman itu, pada zaman Alkitab. Kemudian ensiklopedia kamus Alkitab juga membantu kita ya, memperlengkapi kita kalau kita mau pakai alat-alat ini. Kemudian selanjutnya kita lihat tafsiran, buku-buku tafsiran, dan juga ada atlas tidhu ya, atlas Alkitab supaya kita tahu tempatnya di mana. Sehingga kita hanya dengar tapi kita nggak tahu letaknya di mana. Itu bisa dilihat di atlas Alkitab. Nah, di dalam begitu banyak, berarti waktu membaca mengerti, mendapat menggali keluar, berarti butuh waktu memang lebih banyak saudara daripada sekedar kalau kita mendengar renungan ya, atau baca buku renungan. Jadi kalau saudara mau belajar untuk lebih mengerti, mau nggak mau ya kita harus pakai ini ya, sarana yang ada. Tapi ada nggak jalur yang paling cepat ya untuk bisa lebih mengerti ya, menggali menemukan makna Alkitab dari cara yang biasa ya. Ada sebenarnya buku tafsiran yang baik ya, karena buku tafsiran itu adalah merupakan orang-orang yang sudah menggali, mencari ya, lalu dia tuliskan di dalam satu buku tafsiran. Tentu buku-buku tafsiran itu juga kita harus beli buku tafsiran yang baik ya, karena supaya kita tidak membeli buku tafsiran yang orang tafsir sembarangan ya, yang tidak sesuai. Nah, itu perlu. Lalu kalau bahasa Indonesia bagaimana? Bahasa Indonesia yang lebih aman untuk menemukan buku tafsiran dalam bahasa Indonesia yang baik, ya carilah itu Momentum ya, dengan juga buku tafsiran Inggris ya. Di sana banyak, karena itu adalah buku-buku yang baik, mereka jual di sana, itu buku tafsiran. Terakhir Bapak Ibu dan Saudara, yaitu bagian refleksi dan aplikasi bab 1. Nah, dari bab 1 itu tadi yang saya sudah ungkapkan semua itu ya. Kalau kita mau mengerti, belajar firman Tuhan lebih mendalam, maka apa refleksinya? Apa yang kita peroleh? Nah, apa yang harus kita aplikasikan? Pertama, kita sudah mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis, yang diberikan berdasarkan karya Roh Kudus yang mengilhamkan ya, karya pengilhaman Roh Kudus, dan untuk mendapatkan pengertian rohani dari belajar kebenaran firman Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus, Roh Allah berupa karya pencerahan atau iluminasi ya. Roh Kudus memberikan, Allah memberikan, mengilhamkan firman-Nya, yang mencisi ceco senjing. Walaupun ilham sekarang wahyu baru tidak ada, tetapi Roh Kudus tetap, Allah tetap memakai firman Tuhan yang sudah ada untuk berbicara kepada kita, memberi pencerahan. Itulah yang disebut iluminasi ya. Ya, iluminasi atau pencerahan. Penjelasan ini sudah seharusnya membuat kita sadar sepenuhnya bahwa belajar Alkitab adalah kegiatan spiritual. Karena yang kita baca adalah firman Tuhan. Kita bersekutu bersama Allah, kita Allah Tritunggal. Maka kegiatan yang kita lakukan itu sebenarnya ada kegiatan spiritual. Nah, maka keterampilan selanjutnya, keterampilan slide berikutnya ya, keterampilan menafsirkan firman itu sangat berguna. Tetapi tidak kalah berfaedah juga adalah hati yang berserah kepada Allah melalui doa. Karena itu kegiatan spiritual, maka kita perlu berdoa, minta pertolongan Tuhan, menolong kita, supaya melalui alat-alat sarana yang sudah ada, kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Bagi orang percaya, berdoa merupakan unsur yang sangat penting sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman yang tepat dari pengajaran Alkitab. Selain sarana yang sudah ada, perlu ada doa kita ya, memohon pertolongan dari Tuhan. Nah, dengan demikian Allah bekerja menolong kita. Yang kedua, refleksi dan aplikasi. Rick Warren pernah berkata, seorang hamba Tuhan ya, dia berkata versi, kita sering kali kan Alkitab banyak versi, macam-macam terjemahannya, Mandarin, Inggris, Indonesia, dan berbagai bahasa di dunia banyak versinya. Lalu versi terjemahan Alkitab yang terbaik adalah dia katakan ada ketika Anda atau kita menerjemahkan Alkitab ke dalam hidup kita. Kita harus menjadi apa? Alkitab yang hidup. Artinya apa? Melakukan, menerapkan firman yang sudah dimengerti, sehingga kehidupan kita terus-menerus diperbaharui, ditransformasi oleh kebenaran yang kita pelajari atau kita mengerti. Oleh sebab itu saudara, kita sudah ada Alkitab dengan pertolongan Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti firman Tuhan,
sehingga kita memiliki suatu relasi ya semakin intim bersama Tuhan, tetapi sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Setiap orang Kristen tanpa kecuali harus menerapkan, melakukan firman Tuhan yang sudah dimengerti, sehingga kita mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari, semakin hari semakin menyerupai Tuhan kita. Nah, inilah bagian kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu saudara, ada tugas ya, coba kita nanti bulan coba baca ya, Bapak Ibu bisa catat ya, Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya. Bagian firman Tuhan ini ngomong apa kepada kita, maknanya apa yang kita temukan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan yang gampang tentunya ya. Ini bagian firman Tuhan yang gampang, coba kalian baca di rumah nanti Matius 6 25 sampai 34. Kemudian jawaban bisa dikirimkan ke nomor WA saya. Ini yang sudah tertera ya. Nah, bisa kirim ke WA saya, di sana berikan jawaban. Ada pertanyaan juga bisa kirim ke WA saya. Nah, saya pikir bab 1 malam hari ini selesai. Kalau saudara mau mendalami lagi, baca ya e-booknya lagi ya. Di sana lebih banyak ya. Misalnya kita bisa mendapatkan bagaimana menggali, mengerti firman Tuhan dengan baik. Oke, Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya kembalikan kepada penginjil Yoel. Terima kasih contoh Hengki yang sudah menguraikan IBS pada malam hari ini. IBS kita mungkin sudah selesai. Jika apakah mau dibuka sesi tanya jawab contoh Hengki? Mereka bisa tanyakan di WA, nanti dijawabkan minggu depan ya. WA-nya. Baik, Jadi Bapak Ibu doa saudara. aja. Oke. Jika tidak ada, apakah ada pengumuman dari Pendeta Edi Chiang? Adakah pengumuman? Baik, terima kasih Pak Hengki yang sudah menyampaikan sesi pertama. Minggu depan kita masih di sesi kedua. Dan tadi sudah diberi kesempatan dari Pak Hengki, kalau ada pertanyaan bisa nanti disampaikan di nomor WA yang sama ya Pak Hengki ya, yang tadi ya. Iya, Baik sama. itu jawaban dari tugas maupun juga pertanyaan yang mau disampaikan, bisa disampaikan di WA yang sama dan nanti akan dijawab Rabu depan. Jadi Rabu depan masih ada sesi kedua dari bahan EBS. Nah, bagi saudara yang saya yang lalu sudah membagikan bahan ini ya, yang digital ya, saya sudah sharekan di grup. Bagi saudara yang belum dapat, boleh minta ke saya yang digital ya. Tapi kalau saudara merasa lebih nyaman dengan yang dicetak, yang di print, nah bahannya itu ada di kantor gereja, tapi tentu kita perlu mengganti biaya fotokopi ya. Itu jumlah halamannya sekitar hampir 90 halaman kalau salah ya, hampir ya. Tinggal dikalikan dengan biaya fotokopi aja, itu bisa diminta tolong ke kantor, ke Sinta untuk cetakan kalau saudara lebih nyaman ya untuk membaca dalam bentuk buku. Tapi yang cuma mau digital dan tapi belum dapat filenya, bisa minta ke saya atau rekan-rekan hamba Tuhan lain juga semua sudah punya. Baik, itu saja pengumuman hari ini. Baik, sampai ketemu Rabu yang akan datang. Ya, selamat malam. Terima kasih Bang Contoh. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam.